Bung Ali, di awal saya telah mengatakan bahwa dengan dua otoritas ini menjadi unik bagi Wakatobi. Dan ternyata tidak hanya dua otoritas, Pak. Akan satu lagi akan hadir di Wakatobi. Dan ini akan semakin menjadikan Wakatobi bingung bagi banyak pihak. Dan kami belum melihat atau sendiri belum melihat bahwa apa langkah solusi yang dihadirkan oleh pemerintah. Menurut Bung Ali, apa solusinya Pak untuk memastikan di tiga otoritas ini bisa berjalan bergandengan? Kalau menurut saya ada dua pilihan. Yang pertama adalah memanfaatkan segala yang ada, menjadikan menjadi satu, ini sebagai kekuatan. Yang satunya adalah memilih salah satunya. Kalau kita pilihan kedua, memilih salah satunya, kita pilih. Kalau mau pilih Taman Nasional, Wakatobi dengan BOP dan Badan Otoritas, minggir. Kalau kita pilih Wakatobi, ya Taman Nasional juga minggir. Kalau pilihan kedua. Kalau pilihan pertama adalah kita mengintegrasikan ketiga kekuatan ini bukan hanya pada level kalimatisasi, bukan hanya pada level bahasa, bukan hanya pada level menyenangkan untuk sifat pada waktu yang periode, waktu tertentu. Tetapi memang harus didudukan dari segi yuridis, dari segi sosiologis bahwa ini adalah yang hidup dan berkembang di Kabupaten Wakatobi, dan secara fisiologis bahwa itu bisa diterapkan. Kalau kalimatnya adalah gampang itu, kan ini sama level pemerintahan, tinggal lihat itu hanya kalimatnya saja. Fakta yang kita hadapi, ini tidak bisa kita berbicara begitu. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, BOP juga nanti kan sama-sama pemerintah. Good, benar itu. Tapi faktanya kemudian ternyata tidak begitu karena berdampak bagi iklim investasi dan sebagainya. Jadi saya mengatakan bahwa stoplah untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah. Saat ini masalahnya sudah di depan matanya kita. Bahkan kemarin sudah muncul temuan BPK. Disuruh hektik, disuruh sinkronisasi dengan benturan dengan PNBP, dengan pajak daerah dan televisi daerah. Itu baru soal kecil yang diteriakan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini gak ada masalah. Ini biasa saja. Tidak. Sekarang kita harus berpikir secara terstruktur, sistemik, dan setiap waktu kita tidak sedang memelihara masalah. Kita sedang mempersiapkan masalah, kemudian dipelihara sampai selesai periode kita, masalah yang dilanjutkan oleh yang lain. Kita bukan mewariskan sesuatu yang baik, kita bukan mewariskan sesuatu yang sudah matang, tapi justru kita mewariskan bom waktu untuk menjadi soal ke depan. Lalu di mana yang harus dilakukan? Saat ini karena Wakatobi itu unik, khas, aneh, ataupun sebutan lainnya. Pada satu kawasan dari otoritas, siap-siap 3 otoritas, atas nama kekhasan dan keunikannya sekaligus keanehan tersebut, maka juga perlu mendapat afirmatif polisi, kebijakan khusus dari nasional, dari Jakarta. Karena 3 otoritas ini kemudian akan ada di Wakatobi, itu bukan kehendak Wakatobi sendiri, tapi para pihak pada setiap level pemerintahan, ya provinsinya lah, ya Jakartanya, harus kemudian ini sudah terjadi 3 otoritas atas mana dan tujuannya, ya benar. Tapi kita bisa lepaskan lain. Sama ketika kita berbicara tentang RPJMD Wakatobi, saya mengatakan, apa RPJMD Wakatobi harus dibahas oleh DPRD Wakatobi dengan Pemda Wakatobi? Kalau saya mengatakan tampaknya tidak pas lagi kalau hanya mereka. Karena harus dihadirkan juga dia Dirjen KLHK atau Menteri Kehutanan, karena dia punya otoritas di sini yang nggak bisa dicampuri oleh Pemda Wakatobi. Kalau kita bicara RT RW, harus juga panggil mereka karena juga punya tata ruang wilayah, laut, zonasi dan sebagainya. Itu milik Taman Nasional, nggak punya kewenangan itu. Bahwa itu wilayah laut, ya tidak diatur di darat, tetapi rakyat Wakatobi ada di laut situ. Ruang kewenangan ini, siapa yang bisa mengambil kewenangan ini ada pada otoritas yang berbeda-beda. Harus ada afirmatif polisi, kebijakan khusus. RPJMD itu saya mengatakan Kementerian Pariwisata harus ikut dalam persiapan RPJMD Wakatobi, minimal di Riparda yang diserahkan dari Riparnas. Kemudian Taman Nasional juga harus ikut menemui satu kesepahaman. Kita harus menghilangkan sekat bahwa saya punya pedoman umum,
dan kampung orang taman sama seperti ini. Saya punya pedoman umum bahwa ruang kuasa otoritas pada itu di sini. Saya pemindah Wakatobi dikasih kewenangan undang-undang untuk ini semua. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kita ego pada otoritas yang diberikan oleh undang-undang dan dia. Tidak bisa lagi. Kita harus ada pada ruang tengah, konsensus, atas nama rakyat, atas nama kemajuan daerah, atas nama kemajuan Indonesia, dan atas nama tujuan dari keseluruhan lembaga ini. Harus bersama berani, berpegangan tangan, menurunkan egonya, menuju pada sebuah integrasi program dan kegiatan yang disebut dengan kolaboratif manajemen. Kalau tidak sampai ke sana, maka saya percaya kita tetap akan maju, tapi tersendat-sendat. Jangan yang kita takutkan, jangan sampai bukan tersendat-sendat. Ada satu kata yang paling takutkan adalah tersendat-sendat dan turunannya adalah tersungkur. Yang harus dihindari adalah tersungkur. Tapi kalau kita bisa mengintegrasikan, kita kolaboratifkan, saya selalu yakin tidak ada sebuah hal di muka bumi ini yang tidak bisa kita ketemu jalan terbaiknya kalau kita masih bicara. Ayo, mari bicara dan jangan anggap sesuatu yang tidak ada itu kemudian dia menjadi masalah besar kalau kita bilang ada masalah. Ya, teman selaki, beberapa persoalan yang kita bincangkan ini adalah fakta dan realitas yang terjadi, dan masih banyak persoalan lain yang belum terungkap dalam bincang kali ini. Saya pun ingin mengatakan bahwa apa yang kita bincangkan saat ini adalah masalah serius. Adanya dualisme otoritas mempersulit masuknya investasi ke Wakatobi. Faktanya, sampai hari ini hanya satu investasi yang masuk ke Wakatobi, yaitu Wakatobi Division. Namun untuk soal ini akan kita bahas dalam bincang selaki berikutnya. Terima kasih. Salam selaki, Saudara Lantang Anak Karang Indonesia. Terima kasih, Bang Ali. Terima kasih.